A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir. Masih surat Al-Mulk ya, surat ke-67, surat pertama dari juz 29. Bagian keempat ya. Bagian keempat nih ya, mengikuti pembagian penjelasan berdasarkan kitab At-Tafsirul Munir ini. Bagian keempat surat ayat ke-20 sampai 27 ya, lumayan panjang nih, berarti banyak nih, 8 ayat. Yang kemarin baru 3 ayat, yaitu 20, 21 dan 22, yang isinya ayat 21 ini pertanyaan yang maksudnya merendahkan sebetulnya ya, disebutnya taubih apa ya dalam bahasa kitanya ya, memaki. Itu Allah itu memaki-makinya orang seperti ini. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ya, siapa yang akan, atau siapa yang, ini demikianlah ya, siapa yang akan menjadi penolong bagi kamu selain Ar-Rahman. Nah, nanti ini kata Ar-Rahman di sini ya, yang dimaksud Allah ya, Ar-Rahman itu Allah. Jadi siapa yang akan menjadi penolong kamu selain Allah? Nah, tapi di sini Allah menyebutnya dengan Ar-Rahman, ya tentu ada makna nih ya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ya, tidaklah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, kecuali mereka itu berada dalam keadaan tertipu. Ya, kalau di bagian sebelumnya ayat 16-nya, amintu man fis samai ayakhsifa bikumul ardo, yang maknanya adalah nih di bagian sebelumnya, janganlah sekali-kali orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang durhaka itu merasa aman dari azab, dari siksaan Allah. Intinya demikiannya yang bagian ketiga. Ya, janganlah orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang durhaka itu merasa aman dari azab Allah. Nah, apakah berupa ditenggelamkan ke dalam bumi seperti yang sudah Allah lakukan terhadap Qarun, terhadap kaum Nabi Lut? Bisa Allah mengulangi hal demikian? Nah, banyak kan sebetulnya Allah mengazab, menyiksa orang hingga tenggelam di dalam bumi. Mungkin nggak gitu. Ini mungkin tidaknya kita berpikir waktu ini ya, waktu gempa di Cianjur kemarin, banyak kan korbannya yang terkubur dengan gempa itu kemudian longsor. Kita tidak mau itulah azab, kita nggak demikian. Tapi mengapa tidak, artinya kan mungkin nggak kalau itu ternyata azab dari Allah seperti yang disebutkan di ayat tadi. Apa kalian merasa aman? Ya, kalau Allah menghendaki mengazab manusia dengan cara demikian, ya meskipun kita tidak menetapkan itu azab dari Allah, tuh banyak korbannya. Nah, hanya kita berpikir, nah ternyata ada kan ayat yang demikian. Dulu pernah Allah lakukan terhadap Qarun, terhadap kaum Nabi Lut, ditenggelamkan, terkuburlah itu di dalam bumi, dan Allah itu berkuasa untuk melakukan hal yang sama kapanpun dengan itulah semudah itulah gitu Allah melakukannya. Nah, di ayat ini ya, di ayat ke-20 ya, siapa yang akan menjadi penolong kamu? Nah, ini kan ini pertanyaan, maksudnya bukan pertanyaan, tapi sadarilah, gitulahnya, seolah-olah Allah itu sadarilah, yakinilah
Kalau menjadi orang yang tidak taat, menjadi orang yang durhaka, kemudian Allah menyiksa, nah siapa yang mau menolong? Siapa yang mau membela? Siapa yang mau menyelamatkan? Nah, sementara segala sesuatu atau seluruh makhluk itu tunduk kepada Allah. Andainya ini yang kemarin ya, andai kalau kita ini minta pertolongan kah, minta bantuan kah, apalagi kalau untuk menentang, melawan Allah, nggak akan ada yang mau. Tidak akan ada yang mau, karena semua yang ada di langit dan di bumi itu tunduk kepada Allah. Nah, ini ada agak sedikit nih ya. Kenapa di sini menggunakan kata Ar-Rahman tadinya? Siapa yang akan menjadi penolong kamu selain Ar-Rahman? Nah, kenapa Allah di sini menyebut Ar-Rahman? Siapa yang akan menjadi penolong kamu selain Allah? Nah, bukan kata Allah tapi kata Ar-Rahman. Ini ada makna nih ya. Nah, maknanya adalah bahwa apa namanya ya? Annabaqo annasi fil ardi ma'kuprihim. Manusia itu manusia itu di bumi tetap saja hidup, gitulah, tetap saja hidup, bahkan itu banyak yang terkesan hidupnya itu enak. Misalnya orang terkaya di dunia kafir. Orang terkaya di dunia kafir. Katakanlah kita melihat, wah begitu enaknya ya dia hidup. Menjadi orang terkaya di dunia. Kalau di dalam memang kenyataan sihnya disebutnya kan naon itu bisa ku duit. Artinya dengan banyak uang itu apa sih yang nggak bisa? Artinya segala yang diinginkan itu bisa diwujudkan dengan adanya uang. Nah, kita berpikir enak gitu hidup demikian. Nah, ini ya kata Ar-Rahman itu seperti ini maksudnya. Manusia itu tetap hidup di dunia padahal mereka itu tidak taat, mereka itu durhaka, mereka itu kufur, mereka musyrik. Karena ininya bi rahmati Rahman, itu karena rahmat Allah, yang rahmat Allah itu melingkupi segala sesuatu. Tapi jangan dikira mereka itu dirahmati, itu ya. Jangan dikira mereka itu dirahmati. Nah, ini menggunakan kata Ar-Rahman sihnya. Di mana arti Ar-Rahman itu adalah Allah itu pemilik. Kalau Ar-Rahim, pemberi, yang memberi, yang membagi. Dan mereka ini dibagi rahmat nggak oleh Allah? Kalau kata Ar-Rahman gitu ya, kata Ar-Rahman, Allah itu pemilik rahmat. Di mana kan Allah sudah ini nih yang ini nih hadis yang ini. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah pun menciptakan 100 buah rahmat. Nah, dari yang 100 itu 1 buah rahmat oleh Allah digunakan. Dan ini digunakan gitunya, digunakan untuk dibagikan katakanlahnya untuk seluruh makhluknya. Makanya termasuk binatang juga kebagian rahmat, air kebagian, gunung kebagian, langit kebagian, bintang kebagian, orang kafir kebagian. Tapi mereka itu bukan artinya di rohim. Nah, kalau rohim nggak ada bagi mereka. Itu semacam Allah yang menciptakan, Allah bertanggung jawab itu memberi kehidupan kepada ciptaannya. Tidak dibiarkan oleh Allah, termasuk yang kafir. Tapi apa yang mereka terima ketika di dunia dari Allah itu tidak disertai dengan Ar-Rahim. Disebut nanti kalau bahasa Sunda mah teu dibarengan ku kanyaah nanti.
Ya, orang kafir itu kebagian katakanlahnya kehidupan, kebagian harta yang banyak, kehidupan dunianya enak. Ya Allah juga tahu kan mereka itu menginginkan dunia, tidak menginginkan akhirat. Ya diberilah oleh Allah. Tapi kan semuanya itu disebutnya tidak ada yang gratis. Nanti akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Ya, semuanya ya, termasuk kafir itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Nah ini ya menggunakan kata Rahman itu karena orang-orang kafir masih tetap dibiarkan hidup. Bahkan di penduduk bumi hari ini kan mayoritas, sebetulnya mayoritas jauh lebih banyak orang-orang kafir daripada orang-orang Islam. Tapi kan mereka ya tetaplah hidup. Mereka tetap hidup, mereka tetap diberi rezeki oleh Allah. Bahkan ada yang berlimpah gitunya rezekinya. Ya, semacam barusannya orang terkaya di dunia kafir ternyata. Nah kalau manusia memandang kebahagiaan itu ya, memandang kebahagiaan itu dengan harta, ya pasti kita mengira mereka bahagia. Padahal kalau di surat Luqman ayat 20 berapa? 25 kalau nggak salahnya, 24 25. Numatihum qalilan, ya memang ada kenikmatan, ada kebahagiaan di dunia. Tapi namanya dunia kan mereka hanya mendapatkannya di dunia. Numatihum qalilan, kami memberi kenikmatan kepada mereka sedikit. Tsumma nadharuhum, tapi akibat dari apa yang Allah berikan kepada mereka itu yang boleh dikatakan enak aja gitu. Allah memberi itu tidak gratis, itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, apa yang Allah berikan itu harus dipertanggungjawabkan. Ini berlaku nih untuk semuanya, mau orang kafir, mau orang Islam sama. Apa yang Allah berikan itu harus dipertanggungjawabkan. Ternyata kan kalau orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat, seolah-olah demikian, kenikmatannya diterima, taatnya nggak mau. Apa sih bahasa Sundana waktu itu teh? Duitnya diterima, ya gaweana mung, kumaha coba? Seolah-olah demikian lahnya, ima gambaran dana gitu. Ari duitnya diterima, ari gaweana mung. Bahkan rezekinya, kekayaannya, uangnya itu yang sebetulnya kan Allah yang memberi rezeki, malah digunakan untuk durhaka, malah digunakan untuk menentang Allah. Nah, kemudian yang berikutnya nih ya, ini ayat berikutnya, amman hadzal ladzi yarzuquhum in amsaka rizqahu. Ini ya seperti yang tadinya, sadar benci urang mah, artinya ini menggugah nih, sadarilah, yakinilah, apabila tidak taat, apabila durhaka kepada Allah itu tidak akan ada yang bisa menolong dari murka Allah, dari azab Allah. Bahkan ya, kalaupun seluruh makhluk itulah diajak untuk atau dimintai pertolongan, dimintai bantuan, apalagi kalau diajak untuk menentang Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi itu tunduk kepada Allah. Mana ada mereka yang mau berarti? Ya, artinya benar-benar nih ya, sadarilah tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa menolong dari murka, dari azab Allah. Dan murka Allah itu dipastikan akan kena kepada orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang durhaka. Meskipun tadinya kalau menurut kasat mata orang kafir saja menjadi terkaya di dunia, iya sih di dunia demikian. Tapi jangan dikira apa di balik itu atau di balik itu tadi tah. Kalau Allah memberinya rezeki, memberi kehidupan kepada orang-orang kafir di dunia yang sedemikian banyak, sedemikian enak, tadi teh ari eta teh jeung kanyaahna eta masalahna mah apa dengan keridoannya Allah memberikan demikian? Bukan. Sebaliknya justru
Allah memberikan semua itu dibarengi, disertai dengan kemurkaannya, karena mereka itu orang yang durhaka, orang yang tidak taat. Iya, bisa jadi dari segi materi banyak, tapi masalah teureun-eureun, tak sebutin teh masalah teureun-eureun, ngecoprak tungtung mah setruk teh. Emang enak tah, emang enak lebih ngejoprak sih tah. Nah kemudian yang berikutnya ya aman hadzalazi yarzuqukum in amsaka rizqo. Siapa yang akan memberi rezeki kepada kamu jika Allah menghentikan supply, menghentikan pemberian rezekinya, ya karena kan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ya untuk di dunia memang Allah sudah menetapkan demikian kan, jangankan orang kafir, setan saja masih diberi rezeki oleh Allah sehingga mereka masih hidup. Tapi nah ini maksudnya coba sadari, coba berpikir, andai katakanlahnya, andai Allah itu mogok berhenti memberi rezeki, rekumaha hirup teh kitu mencukupan rekumaha hirup teh. Karena tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah bagi siapapun, jangankan hanya manusia, bagi seluruh makhluknya. Allah lah yang memberinya rezeki. Nah ayat ini berandai-andai. Ya, artinya kan jika manusia atau jika kalian itu masih tetap saja tidak mau taat kepada Allah, kalian itu tetap saja durhaka kepada Allah, coba katakanlah demikian ya. Ya cobalah berpikir, berandai-andai, kumahanya lamun Allah teh mogok gitu, tidak mau lagi memberi rezeki, terus mau bagaimana? Ya andainya Allah itu berhenti, itu Allah itu mogok itu memberi rezeki, mau bagaimana? Karena tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, termasuk kepada orang kafir. Ya orang kafir pun mereka itu diberi rezeki oleh Allah, tapi dengan catatan ini sangat penting nih. Apa yang Allah berikan kepada mereka, bahkan banyak gitulahnya orang-orang kafir yang disebut nanti konglomerat kelas dunia, itulah konglomerat papan atas yang baru-baru ini juga saya melihatnya, ternyata orang kaya nomor 1 itu bukan pemilik Tesla, adalah di atasnya disebutkan kekayaannya kalau nggak salah 2000 sekian triliun kalau rupiah. Coba kita pikir dipakai naon duit global bating sih gitu. Pikiran orang sih atau banyak, iya atau memang demikian kan, terus mau diapakan? Ya terus mau diapakan ya kan, karena yang tadi kan tidak gratis. Apa yang Allah berikan itu akan ditanyai, akan dimintai tanggung jawabnya. Dan akan dimintai tanggung jawabnya dan balasannya nanti dari Allah. Dengan balasannya, kalau soal harta mah 2 kan, dari mana, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian digunakan untuk apa. Nah itu nanti yang harus dipertanggungjawabkan. Dan dari bagaimana cara mendapatkannya ada balasannya nanti. Kemudian digunakan untuk apa? Ada balasannya. Artinya kalau digunakan untuk hal-hal disebutnya ya, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, Allah akan memberi pahala. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi, tidak disukai oleh Allah, yaitu digunakan untuk bukan untuk ketaatan, malah digunakan untuk berbuat durhaka, berbuat dosa. Nah itu yang Allah murka dan Allah akan mengazabnya pasti. Ini ayat ini ya, aman hadzalazi yarzuqukum in amsaka rizqo. Nggak akan terjadi sebetulnya ini, tapi coba gitu kan berandai-andai, coba berpikir, siapa yang akan memberi rezeki kepada kamu kalau Allah mogok memberi rezeki? Karena begitu durhakanya gitunya manusia, karena begitu durhakanya manusia, lalu Allah mogok, Allah menghentikannya. Andai dengan mengatakan aku nggak mau lagi memberi rezeki sehirup memaneh, coba kalau Allah bilang seperti itu, mau bagaimana?
balaju fi utuwi wan nufur, tapi dasar manusia nih balaju fi utuwi wan nufur, tetap saja manusia itu bahasa Sunda nama bedegong, manusianya bedegong noyod, alah bahasa Sunda nama noyod itu dulu ye. Fi utuwin wan nufur, mereka itu tetap saja hidup dalam kedurhakaan dan mereka malah menjauh gitu dari petunjuknya, dari pedoman yang Allah turunkan, malah terus sajanya hidup di dalam kedurhakaan. Kemudian yang berikutnya yang kemarinnya, ini juga kurang apa, di ayat Quran ininya sudah sangat jelas artinya ya. Afa mayamshi mukiban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Nah ini coba bandingkan, apakah orang yang berjalan merangkak dengan kepala menunduk, apa itu lebih benar, artinya itu benar hidup demikian dibandingkan amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim, dibandingkan dengan orang yang berjalan dengan tegak di atas sirotol mustaqim, artinya hidup di atas jalan yang benar, hidup dengan berpedoman, hidup dengan berpedoman, berpegang itu kepada panduan dari Allah yang secara garis besar yang seperti itu disebut as-sirotol mustaqim. Bandingkan dengan orang yang berjalan itu merangkak, kepalanya tertunduk, mana bisa melihat jalan. Beda dengan yamsi sawiyan, berjalannya tegak, kemudian panduannya jelas. Nah kalau ini berjalannya merangkak, kepala menunduk, arahnya saja nggak akan jelas, nggak akan tahu ini hidup mengarah kemana. Artinya kalau berjalan seperti itu, ini hidup mengarah kemana, nggak akan jelas. Ya itulah yang Allah menyebut apabila tidak berjalan, nih kalau diibaratkan orang berjalan gitu ya seperti ayat ini, apabila tidak berjalan di atas as-sirotol mustaqim. As-sirotol mustaqim itu jalan yang dari Allah, Islam. Apabila hidup ini tidak, jadi demikiannya berjalan ini tidak di atas as-sirotol mustaqim, itu maknanya adalah apabila hidup ini tidak berpegang, ya, tidak mengikuti panduan, tidak mengikuti apa yang Allah turunkan, Allah menyebut pasti tersesat. Dan itu yang banyak Allah sebutkannya di dalam Al-Quran, yang intinya demikian, itu mau dalam bentuk apapun, seperti yang ayat ini nih. Wa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya berpeganglah, itu ini surat Ali Imran 103 nih. Wa antasimu bihablillah. Di ayat ini Allah menyebutnya hablullah tuh tali ini ya, artinya tali itu yang ya kita ibaratkan tali lah yang kita pegang itu ya. Wa antasimu, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang kedua ini ada dua gitu, ada perintah dan larangan. Berpeganglah itu perintahnya wa antasimu, kemudian berikutnya larangan wala tafarraqu. Ini muqabalah namanya, hanya hal yang berlawanan. Yang kedua ini sebetulnya maknanya bukan larangan, tapi akibat. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kepada tali Allah. Jika tidak, pasti kalian naonnya bukan bercerai-berai sebetulnya. Kalau nah ini kita maknai atau kita jelaskan dengan ayat ini ya. Apabila ini yang yang berpegang kepada tali Allah itu adalah yang seperti ini, orang yang hidup di atas as-siratal mustaqim gitu ya. Hidup di atas as-siratal mustaqim, hidup dengan berpegang, berpanduan gitulahnya, mengikuti tuntunan dari Allah.
di ayat tadi wa'tasimu, berpeganglah kepada hal itu, wala tafarraqu, ini maknanya bukan larangan, ini akibat. Apabila tidak berpegang kepada tali Allah, seperti apa akibatnya? Tafarraqu itu artinya kalau dalam bahasa kita memburber, aya nu ka kaler, aya nu ka kidul, aya nu ka wetan, nu ka kulon ka mana, dan semuanya burber pokoknya tinggal ka marana. Nah itu akibat sebetulnya ya. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kepada tali Allah. Apa sih tali Allah teh? Agama Islam. Ya, artinya kan jadikanlah itu kan agama Islam ini sebagai, nah itulah sebutannya ya, sebagai pegangan, pedoman, panduan, tuntunan, bimbingan hidup. Itu yang diperintahkan, berpeganglah kepada hal tersebut. Wala tafarraqu, dicareke, si kurang Sunda mendat dicareke, kalau tidak berpegang kepada tali Allah ini pasti akan bercerai-berai. Artinya bahkan naonnya maksudnya cek kurang bukan bercerai-berai sih, burber cek kurang nuju ka mana dan semuanya tersesat. Semuanya tersesat karena yang benar itu adalah hablullah, hanya maka diperintahkan berpeganglah kepada tali Allah. Jika tidak, maka akibatnya kalian tidak akan jelas arah. Disebutnya itu ya, wala tafarraqu, itu jadi tidak jelas arah, hidup ini mau kemana. Yang namanya tidak jelas arah. Disebutnya teh aya nu ka kaler, anu ka kidul, anu ka wetan, anu ka kulon, anu ka mana pokoknya mah. Itu yang dimaksud wala tafarraqu, jadi bercerai-berai, tidak. Tapi ini nih, kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu kan beda apa namanya ya, beda daerah asalnya, beda latar belakangnya. Salman Al-Farisi orang Persia, asalnya Majusi, penyembah berhala, penyembah api. Kemudian Huzaifah Al-Yamani orang Yaman, mun ayeuna mah meureunna dari Mekah, dari Madinah teh eta teh orang luar negeri, berarti eta teh orang luar negerinya, orang Persia, orang Iran. Salman Al-Farisi mah artinya dia ini rasnya beda, bahasanya beda, budayanya beda. Kemudian Huzaifah Al-Yamani orang Yaman. Bilal, aduh ke orang mana Bilal mah, tapi dia berkulit hitam kan, Afrika. Semuanya nih dari beda daerah asalnya, beda latar belakangnya, tapi semuanya kemudian nih para sahabatnya yang beda-beda tadinya, semuanya tak memenuhi perintah ayat tadi, semuanya berpegang kepada tali Allah, semuanya hidup berdasarkan panduan dan tuntunan Islam itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata mereka warnanya jadi sama. Warnanya jadi sama nih, padahal kalau melihat latar belakang lah, daerahnya berbeda. Tapi menjadi satu warna kan, karena semuanya dengan pegangan yang sama, tuntunan yang sama, hidup mereka itu sama, semuanya Islami, itulah semuanya hidupnya itu hanya berdasarkan ajaran Islam. Nah, mereka lah yang hidup di atas siratul mustaqim, dan ternyata hasilnya boleh disebutkan semua sahabat masuk surga tanpa hisab. Sama hasil, latar belakang beda. Daerah asal beda, bahasa beda. Salman Al-Farisi ya bahasa Persia. Nah, tapi karena berpegang, yang tentunya hal ini itu sebagai contohnya, itu sebagai contoh dan akan berlaku sampai kapanpun. Artinya nggak peduli orang kemana, nggak peduli hidup di mana. Apabila berpegang kepada tali Allah, pek baik orang Cikur gitu, pek baik orang Maleer gitu, orang mana gitu. Sama Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari kan orang Rusia. Ya, tapi kan menjadi ya sama lah, karena pegangannya sama, ya karena pedomannya sama. Para sahabat sendiri kita melihat yang tadi lahnya beberapa baru itu beberapa namanya yang saya sebutkan yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, tapi hidup mereka itu jadi sama.
polanya, bentuknya lah gitunya, karena mereka dengan pegangan yang sama, tuntunan yang sama. Hasilnya itu penting, mencoba lihat hasilnya mereka seperti apa. Boleh disebutkan sahabat itu semuanya masuk surga tanpa hisab, tuh jelas hasilnya geningan. Tapi yang tidak, saat itu ini masih di zaman Rasul sendirinya, yang tidak mengikuti Nabi, misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian kaum kafir Yahudi yang di zaman Nabi, mereka seperti apa? Masing-masing yang penyembah berhala dengan cara mereka, Majusi dengan cara mereka, Yahudi Nasrani dengan cara mereka, sama, semuanya tersesat. Ya, semuanya tersesat. Dan semuanya dipastikan oleh Allah mereka masuk neraka. Karena kalau yang tersesat nggak ada tempat lain. Yang disebut manusia tersesat itu pasti ujungnya, pasti akhirnya nanti masuk neraka. Itulah orang-orang yang tersesat. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Kalau yang terakhir barusan sudah jelasnya, ini nggak terlalu berat lah gitunya di pikiran kita. Allah berfirman demikian. Siapa sih yang lebih terpimpin gitulah gitunya. Siapa sih yang lebih terpimpin? Allah membandingkan dua. Apakah orang yang berjalan merangkak dengan kepala tertunduk, atau orang yang berjalan dengan berdiri lah gitunya, dengan posisi berdiri berjalan, dan berjalannya di atas ala siroti mustaqim. Saya kira nggak terlalu berat kan kepikiran kita. Mana coba yang terpimpin? Dengan logika, kalau orang berjalan merangkak dengan kepala tertunduk kan nggak bisa lihat jalan pasti. Tapi terus dia merangkak gitu, maju. Nah ini kemana arahnya? Tadi nggak jelas arah. Tinggal kaler, tinggal kidul. Apa kan terus beri poek. Dan pasti tersesat gitu, tanok gitu teh. Tentu ya sangat berbeda dengan orang yang berjalan dengan cara berdiri tegak di atas as-siratal mustaqim. Itulah jalan yang terpimpin, itulah jalan yang lurus. Nah, itulah jalan yang berdasarkan panduan, pedoman dan tuntunan dari Allah. Nah, kemudian sekarang berikutnya nih. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini ayat ke-24 nih ya, 23, ayat ke-23 nih. Ini diawali dengan qul. Artinya nih semua nih nanti kalau di dalam Al-Qur'annya menemukan ayat yang dimulai dengan qul, yang artinya adalah katakanlah olehmu. Ini Rasulullahnya tentu yang diperintah. Katakanlah olehmu Muhammad, biasanya diterjemah demikian nih dalam bahasa Indonesia. Qul, katakanlah olehmu Muhammad. Nah ini Rasulullah apabila menemukan kata qulnya yang artinya demikian, Rasulullah SAW itu disampaikan, diperintah untuk menyampaikan sesuatu yang kalimatnya itu dibekali, disebut nanti kalimatnya itu dibekali oleh Allah. Katakan nih Rasulullah, nih kalimatnya nih. Ya kalimatnya ini dibekali gitu oleh Allah. Misalnya nih surat ini yang kita kenalnya, surat Al-Kafirun kan dimulai dengan qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kalau surat Al-Kafirun ini, nah ternyata kan Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban atas permintaan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk studi banding. Coba bandingkan itunya agama kamu, ini orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, agama kamu dengan agama kami. Yaitu itu dengan cara setahun pertama kami ikut, belum masuk Islam, artinya kami mengikuti untuk mempelajari Islam itu seperti apa. Setahun berikutnya kamu yang ikut agama kami.
Bukan untuk jadi masuk agama mereka, tapi lihat, pelajari gitunya selama setahun. Nah, setelah masing-masing setahun, mari nanti kita putuskan agama siapa yang benar. Ya dengan catatannya, kalau agama kamu yang benar, kami masuk agama kamu. Jika agama kamu yang benar, kamu harus harus masuk agama kami, tinggalkan Islam. Nah, itu permintaan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta demikian, Rasulullah nggak ngomong sebetulnya. Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Allah yang menjawab permintaan mereka. Nah, Allah nih menjawab permintaan mereka. Makanya diawali dengan qul. Jawab seolah-olah demikianlah. Katakan kepada mereka. Ini Allah yang menjawabnya. Katakan kepada mereka. Qul. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak bisa menyembah apa yang kalian sembah. Nah, asalnya kan tadi permintaannya demikian. Setahun pertama kami ikut agama kamu, artinya mereka mengikuti itu agama Islam seperti apa. Tapi setahun berikutnya kamu yang ikut agama kami, ikuti itu agama mereka. Jawab dengan tegas oleh Allah. Qul. Nah, itu dimulai dengan demikiannya. Qul, katakan kepada mereka. Tuh bisa, benci kurang mah. Tuh bisa. Nanahaun teh. Sudah mah. Nanahaun maksudnya teh. Di akhir surat tersebut kan, lakum dinukum waliyadin, urusan agama. Ini urusan agama. Agama kamu terserah. Itu untuk kamu dan agamaku untukku. Di surat Al-An'am gitu kalau nggak salah, tadinya saya dengar di surat Al-An'am itu ada ayat yang seperti ini. Jangan kamu mencaci Tuhan mereka, karena nanti mereka akan mencaci Allah. Makanya orang Islam itu tidak boleh menghina agama orang, nggak boleh. Kamu menghina Tuhan mereka, apa mereka akan diam? Artinya apa mereka diam saja? Ya, mereka nanti akan menghina Tuhan kamu, mereka akan menghina Allah. Makanya lakum dinukum waliyadin teh urusan agama. Misah masing-masing pokoknya mau urusan agama. Ya, kembali ke sini nih, diawali dengan qul ya. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, huwallazi ansha'akum. Dia Allah di sininya huwanya. Katakan olehmu Muhammad, huwa dialah allazi ansha'akum, yang telah menciptakan kamu lah intinya di sininya. Ansa'atnya menyebarkan asal nama. Dialah yang telah menciptakan kamu. Plus menjadikan bagi kamu pendengaran. Itu ini dalam nih makna ayat ini nih ya. Memberi gitu kan artinya, memberi kamu pendengaran. Wal absoro, memberi kamu penglihatan. Wal afidah, memberi kamu afidah teh suka diartikan, memberi kamu akal, memberi kamu kecerdasan, memberi kamu kemampuan berpikir, memberi kamu hati. Itulah tehnya. Kalau afidah sebetulnya cenderung kepada kemampuan kemampuan berpikir. Afidah Allah yang menciptakan dan menyebarkan kamu. Dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, serta akalnya, kemampuan berpikir. Qalilan ma tashkurun, tapi amat sangat sedikit sekali kalian bersyukur. Sekali lagi ya, ini kalimat diperintahkan oleh Allah, katakan kepada mereka. Saat itu tentunya ya, Rasulullah SAW diperintah mengatakan kalimat ini kepada orang-orang kafir, tapi isinya ini Al-Quran abadi. Itu ayat ini juga masih kena kepada kita. Allah juga berfirman seperti ini kepada orang Islam. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berpikir. Qalilan ma tashkurun, tapi betapa minimnya, amat sangat sedikit kalian mensyukurinya. Bahkan ada yang tidak sama sekali.
Kita lihat nih ya penjelasan dari kitab ini nih. Yang pertama, ya katakanlah saat itunya ini kan Rasulullah yang diperintah itu ya. Katakanlah oleh Muhammad kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang kafir, innallaha rabbukum, sesungguhnya Allah Tuhan kamu itu huwalazi ibtada'a khalqakum, dialah yang menciptakan kamu. Ini kalimat ini tafsir sih, ini bukan ayatnya, ini tafsirnya nih. Katakanlah oleh Muhammad kepada kaum musyrikin, dengan catatan tadinya karena juga sebetulnya apa yang Allah firmankan di ayat ini, manusia orang Islam juga harus menyadari, mengakui yang menciptakan kita ini siapa. Sama kan, kita juga diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi akal untuk kemampuan berpikir. Tapi masalah nama qalilan mataskurun, minim sekali ternyata manusia yang mensyukuri ini 3 hal yang disebut di sini. Nah dialah, ini maknanya demikiannya, dialah yang telah menciptakan kamu ba'da'an lam takunu syai'an madhuro, padahal kamu itu sebelumnya tidak ada lah, katakanlah, padahal sebelumnya gitu, sebelum Allah menciptakan kamu itu sebelumnya tidak ada. Nah, kita bisa memaknainya begini. Andai bebas lah nyebut tahun mah. Seseorang yang lahir itu misalnya tahun 2020 nih. Ini ada manusia gitu, orang berusia lahir tahun 2020. Ya lahirlah gitunya melalui dikandung oleh ibunya, kemudian dilahirkan gitu oleh ibunya. Misalnya ini tahun 2020 ya lahiran teh. Nah, sebelum tahun 2020, tahun 2015 aya di mana jelema eta? Misalnya tahun 2015 aya jelema eta aya di mana? Nggak ada sama sekali. Artinya ini ya justru nih, kalau mensyukuri nikmat dari Allah nih. Di sini juga tadi disebutkan itu pendengaran, penglihatan, akal, itu pemberian Allah yang harus disyukuri. Ada nggak yang oleh Allah tidak diberi penglihatan? Ada kan orang yang tunanetra ini oleh Allah tidak diberi penglihatan. Ada yang tuli, kemudian ada yang akalnya lemah kan. Nah ini yang komplit nih, pendengaran ya, penglihatan ya, akal yalah normal gitulahnya. Ada kan yang diberi akal yang sebutlah di kalau mau disebut IQ teh mah yang IQ jongkok lah, bukan itu. Yang IQ-nya rendah, ada kan yang demikian. Artinya Allah tidak memberi rezeki yang itu bagi orang tersebut. Ada yang tunanetranya tidak diberi nih rezeki yang itu. Jadi karena ayat tiluanana, pendengaran normal, mata normal, akal normal, gitulahnya tidak dibawa yang kalau menyebut khasat generasi yang idiot itu kan, ada kan yang demikian. Hese boro-boro diajak itu diajak mikir karena kemampuannya. Nah artinya Allah tidak memberi nih untuk orang-orang tertentu nih rezeki berupa akal. Taya nu lengkap ya, lengkap tiluanana ya. Ya Allah memberi pendengaran, Allah memberi penglihatan dan akal. Ayatnya ini sudah menyebutkannya di ujungnya, qalilan ma tashkurun, tapi sangat sedikit yang mensyukuri hal tersebut. Tapi sebelum tentang 3 hal tadi, Allah memulainya dengan qul huwallazi ansha'akum, itu yang paling mendasar. Kamu jadi ada, Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Nah sebelumnya bagaimana? Tidak ada sama sekali. Misalnya yang barusannya contohnya, ada seseorang yang lahir tahun 2020, hari tahun 2015, eta jelema eta aya di mana? Nggak ada sama sekali. Tidak ada, jadi ada.
Nah, kenikmatan yang paling mendasar dari Allah itu adalah hal tersebut. Kamu itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu kenikmatan yang jadi jelema deh. Nya ada nanti jadi jelema gitunya karena yang makhluk yang lain juga ciptaan Allah. Untung teh jadi hileud alpukat dah. Coba lamun urang teh itu hileud alpukat atau hileud Hongkong. Aduh. Hileud Hongkong mah dan hirup sakedeung tuluy diparabkeun ka manuk paeh nya geus sih. Hidup sama kan dengan kita, asalnya tidak ada kemudian dia oleh Allah diciptakan jadi ada. Dah hileud Hongkong kayak gitu asalnya enggak ada. Oleh Allah diciptakan jadi ada, tapi hidup mereka bagaimana? Ponok umurna teh parabkeun ka manuk, dihakan ku manuk paeh geus we. Kita ini beruntung oleh Allah diciptakan jadi manusia. Itu jadi secunguk. Itu jadi domba. Coba lah pun jadi domba atau sapi dipencit tah. Kemari teh tanggal sabaraha tah kurban teh. Apalagi kalau kita melihat ini nya ulah jeung hileud Hongkong sih. Jeung hileud Hongkong gitulah, jeung cucunguk, jeung domba yang secara fisik lah ya, secara fisik jantung ada, otak ada, paru-paru ada, kaki ada, tulang ada, daging, kulit ada, sama dengan mereka. Tak untung terjadi domba. Tak diciptakan Allah sebagai manusia. Nah, kenapa ini harus disyukuri? Karena Allah menetapkan bahwa manusia itu makhluk terbaik. Beruntung nggak diciptakan sebagai yang menjadi yang terbaik? Kalau diposisikannya, diposisikan, diperingkatkan gitu ya. Ya kan makhluk Allah beragam, entah jutaan macam itu makhluk Allah. Nah dari semuanya, dari semua makhluk yang Allah ciptakan itu makhluk terbaiknya adalah manusia. Itu kenikmatan bukan gitulah. Itu kenikmatan bukan. Jadi diciptakan Allah sebagai makhluk terbaiknya. Matakna tadi untunglah kita ini tidak diciptakan oleh Allah sebagai kroto. Coba lawan kroto dijadikan upan. Tandok sirum. Itu makhluk Allah, itu Allah yang menciptakan sama dengan kita. Manusia dari semua makhluknya itu Allah menetapkan manusia itu sebagai makhluk terbaik, derajatnya paling tinggi. Tapi jangan salah, nah gitulahnya. Tapi jangan salah, manusia bisa disebutnya keadaannya bisa berbalik. Manusia itu menjadi makhluk yang berderajat paling rendah dibanding dengan makhluk apapun. Tadi dibandingkan dengan hileud alpukat, mending hileud alpukat, manusia lebih buruk. Eta ayatna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Eta tanya saya mengatakan ini manusia itu makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat berikutnya, summa rodadnahu asfala safilin, kami balikan keadaannya manusia itu menjadi asfala safilin, yang paling rendah. Nah, apa sih yang menyebabkan itu? Apa sih yang menyebabkan manusia bisa demikian? Sudah Allah tempatkan, sudah Allah posisikan di tempat terbaik, pada derajat paling tinggi, terjun bebas. Sebut nanti degradasi, nanti bukan ke tingkat yang di bawahnya, terjun bebas menjadi makhluk yang paling buruk, yang paling hina, yang paling rendah. Penyebabnya adalah mereka tidak mensyukuri diciptakan sebagai manusia makhluk terbaik. Akibatnya dijatuhkanlah oleh Allah karena tidak mensyukuri. Oleh Allah ditempatkan sebagai makhluk terbaik, mereka tidak mensyukurinya, tidak bersyukur. Ya sudah, oleh Allah dijatuhkan, direndahkan ke derajat yang paling rendah dibandingkan dengan makhluk apapun. Ya dibandingkan dengan lumpur lapindo lebih jelek manusia.
Ini penyebabnya, qalilan ma tashkurun, kalian tidak mensyukurinya. Jadi ada dua hal di sininya yang disyukurinya. Satu, Allah itu huwallazi ibtada'a khalqukum. Allah yang menciptakan kamu. An lam takunu ba'da alam takunu syai'an mazhura. Sebelum diciptakan itu kamu itu benar-benar tidak ada. Jadi ada dan gitu jadi ada dan sebagai makhluk terbaik. Kemudian yang kedua, nah baru ke yang tiga tadinya. Allah menciptakan kamu sebagai makhluk terbaik, dibekali ini nih, jadi makhluk terbaiknya itu menjadi Allah menciptakan kamu itu dilengkapi lah itunya dengan perangkat nih, instrumen berupa pendengaran. Untuk apa? Untuk apa gitunya? Allah memberi kamu pendengaran li sima'il mawa'izibihi, untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan nasihat dalam arti ini ya. Kalau dalam bahasa kita kan menasehat juga bisa ke hal yang buruk. Ya, nasihat itu orang memberi nasihat ya, kalau ke hal yang baik ya disebutnya nasihat yang baik. Kalau hal yang buruk, nasihat yang buruk. Tapi kan dua-duanya artinya kalau nasihat yang baik itu ya, maksudnya diberi nasihat yang baik itu ya untuk diikuti karena itulah yang baik. Al-Quran juga banyak menyebutkan hal-hal yang buruk dalam arti keburukan, itu keburukan yang seperti yang sebelumnya. Keburukan, apa sih keburukan? Apa sih akibatnya kalau manusia tidak mau taat? Apa sih akibatnya kalau ini disebutkan loh, ini keburukannya nih kalau tidak mau taat, kalau tetap durhaka kepada Allah. Nah, tapi kan hal itu disebutkan itu oleh Allah itu untuk menjadi sebetulnya kalau yang tadinya untuk mempertahankan, namun sebutnya tadinya untuk mempertahankan derajat peringkat manusia supaya tetap berada di tempat, di derajat tertinggi yang terbaik. Nah, karena yang menyebabkan kenapa ini manusia ini sampai terjun bebas menjadi makhluk yang terburuk. Manusianya tidak mau. Nih panduannya dari Allah, nih tuntunannya dari Allah, nih pegangannya dari Allah. Ternyata manusianya tadi kan, kalau di surat Ali Imran tadinya, di surat Ali Imran 103 diperintah berpegang kepada tali Allah, nggak mau, malah manusia itu mencari manusia itu malah mencari pedoman dan pegangan hidupnya masing-masing, akhirnya burber, nggak jelas arah dan semuanya tersesat. Nah, itulah iman yang menyebabkan manusia itu terjun bebas menjadi makhluk terburuk. Nah, Allah nih menjadikan itu, menciptakan manusia itu nih dilengkapi lah sebutnya, dilengkapi, diberi perangkat, diberi instrumen pendengaran. Itu maksud Allah lisima'il mawa'izibihi, untuk mendengarkan nasihat. Kemudian diberi diberi anugerah dan tadinya sekaligus perangkat, instrumen penglihatan. Li nazri bada'i khalqillah, ya, agar melihat itunya, mata itu untuk melihat betapa iya teh apa disebut nanti ayat teh di sini artinya ayat, tanda, ciri kekuasaan Allah. Ya, ayat-ayat yang menunjukkan kemahakuasaan, kemahasempurnaan Allah itu ada yang berupa ayat kauniyah, yaitu semua ciptaannya itu adalah ayat, itu tanda, itu ciri, tanda-tandanya pada semua ciptaannya itu menunjukkan
kemahakuasaan Allah. Nama itu kan bisa terlihat oleh mata gitu kan ciptaan Allah. Tapi hanger eta teh kudu wisata wae. Kudu wisata wae gitu. Melihat pemandangan, wisata kemana, melihat pemandangan barulah terasa ini kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Asa teu kudu kitu da karena semuanya ningali hileud alpukat besok tapakuran. Di situ kan itu juga ciptaan Allah, di situ juga itu juga tanda kemahabesaran Allah. Asa teu kudu bari wisata wae atuh dah mun teu wisata teh henteu dah. Dar wisata teh boro-boro ingat deui kana tafakur. Hura-hura we di ditu nanti ongko cenah rek nafakuran tadabur alam judul nama ongko rek tadabur teh kan memikirkan mendalami alam teh seolah-olah kemahakuasaan Allah itulah mendalami menadaburi kekuasaan Allah henteu hura-hura we ditu nanti poho we kan eta nama da sabenerna mah kan judulna ge ulin lang satulah eta judulna teh nu lain atulah. Karena kalau benar gitunya kalau disebutnya bagi seorang yang benar-benar nih ya menggunakan akalnya, karena akalnya itu kan akan berpikir memikirkan sesuatu itu kan berdasarkan dari apa yang terdengar, dari apa yang terlihat. Nah, kalau seorang pemikir melihat apapun pasti akan menjadi bahan untuk berpikir. Dan ningali sireum gitu sok lerek mikir memikir we gerasa. Terutama sebetulnya ini ya terutama sebetulnya tadinya makhluk kan makhluk terbaik dengan peringkat paling atas dari semua makhluknya itu kan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ta eta mah wah di dinya mah komo tanda-tanda kemahakuasaan Allahnya itu seabreg gitulah pada diri manusia mah. Bener rek mikiran ngaca. Coba bercermin, lihat diri kamu sendiri, kamu makhluk terbaik itu pasti kau ngaca kira. Apa kamu mau mempertahankan atau terjun bebas wae? Mikir sia teh kan ka urang keneh lah dari kaca ieu mah. Gitu kan, penting urang keur ngaca. Kamu ini makhluk terbaik. Rek kitu aya teh. Kumaha nyarekan sorangan lah. Banyaknya tanda kemahakuasaan Allah. Asana teh asa kudu wisata. Mun rek bener mah gitu dah. Melihat apapun karena itu semuanya ayat, itu semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah. Mun bener gitu daek mikirna, matakna aya nu judulan kitu, ada sebenarnya mereka ulin. Teu teu napakuran di ditu nah. Hura-hura we. Di teh hura-hura rek ulin, ada maksudna rek ulin atulah. Da sogra gitu jadi nanti kalau betul-betulnya kalau saya katakan kalau betul-betul mau menafakuri kemahakuasaan Allah berdasarkan ayat kauniyah, enggak usah jauh, enggak usah kemana, enggak usah melihat yang bagaimana dari keseharian pun. Misalnya ini nih di surat Al-A'la masih di awal nih surat Al-A'la teh anu teh nu hari kerbutuh nih. Allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada. Terus nanti eta teh wallazi akhrajal jukut eta teh Allah lah yang menumbuhkan rumput faja'alahu gusan ahwa lalu kemudian Allah menjadikannya menua menguning mengering dan mati jukut tah harupun imah atuh rek ada kemudian ada kumaha urang wah eta jukut mah aya ayatnya nyebut-nyebut eta. Dialah yang menumbuhkan rumput. Dan kalau kita perhatikan itunya bagaimana sih rumput itu bisa menyebar. Rumput mah dina tembok we aya. Ya rumput itu kan di tembok saja bisa tumbuh. Pernah gak melihat rumput yang tumbuh di bebatuan di tembok? Bagaimana sih sampai bisa jadi di sana? Bagaimana sih bisa hidup di tempat seperti itu? Jeung aya teh tanggal kersen dina tembok. Sok tanggal kersen dina tembok aya hirupnya di nu kieu. Kalau kita berpikir
Yang disebut makhluk hidup, ya disebut nanti apa namanya, ciri-cirinya, disebutnya ciri-ciri makhluk hidup adalah makan. Tumbuhan juga makan sama kan. Ya kalau tumbuhan yang hidup di tanah itu kan makannya itu kan melalui akar, sari-sari tanah, itulah hanya vitamin mineral yang ada di tanah. Ini cara makan tumbuhan itu demikian. Dihisap itulahnya oleh akar, kemudian dikirimkanlah ke daun. Nah, oleh daun itu apa namanya, dapur, daun teh tempat memasak. Apa yang dikirim dari akar itu dikirim ke daun, kemudian oleh daun dimasak dengan bantuan sinar matahari. Setelah masak, disebarkanlah ke seluruh bagian pohon. Makan, pohon juga makan. Nah, ini kalau nempel di tanah banyak mineral, banyak apa nutrisinya lengkap lah katakan kalau di tanah. Nah kalau di tembok gizinya nutrisi untuk pohon itu dari mana? Tapi anger jadi itu dan subur lagi nepika barulah tembok lagi. Karena akarnya membesar itunya, akarnya membesar dan tembok yang kita anggap keras kalah ternyata. Kok mau akar gedang ini dicocok gitu katakan, dicocok akar gedang teh hipu tapi di tembok teruntuh gue tahu mah. Ini yang sering saya lihatnya ada pohon besar sebetulnya kan kersen kalau ditanam di tanah kan jadi pohon kayu yang besar. Eta jadi didinya eta nyatu mencik urang mah nyatu nakumaha itunya itu makanannya dari mana. Tapi Allah lah yang bahkan Allah sendiri, Allah lah yang menempatkan kersen di tembok nu eta. Allah yang menempatkan, pasti oleh Allah diberi rezeki. Dia akan hidup. Yang suka kita, ya saya sendirinya pernah melihat pohon ini, pohon beringin, caringin. Banyak yang tumbuh di tembok. Bagaimana cara benihnya nempel di sana? Nah, itu semuanya Allah yang melakukannya. Darek mikiran, marek napakuran manu kitu coba pikiran. Pasti kita akan mengatakan kita nggak disebutkan teh nggak habis pikir. Kenapa gitu ada pohon beringin di tembok? Padahal pohon beringin itu kan kalau di hutan, wah pohon kayu itu yang akan terus membesar, entah sampai diameter berapa, bisa ratusan tahun umurnya. Jadi didinya gitu, itu nyatu. Nah itu mereka itu ya, dia itu dapat makannya dari mana? Direk napakuran mah, tapi kudu heula-heulaan, teu tingali we teh tembok. Atuh tingali we teh tembok, ngaca garesok. Makhluk terbaik itu adalah itu yang ada di cermin. Ya, makhluk terbaik itu adalah dan ayat yang tadinya ayatnya sudah juga itu Allah mengingatkan summa radadnahu asfala safilin. Manusia itu bisa jatuh terjun bebas menjadi makhluk yang berderajat paling rendah, paling buruk, paling hina. Yang masih terjadi. Tayeu penyebabna teh qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit sekali kalian itu bersyukur. Nah ininya penglihatan, itunya tadinya ini Allah memberi kamu penglihatan. Coba cacing pada henteu, cacing punya mata enggak? Ya jangankan dibandingkan dengan cacing lah, dibandingkan dengan manusia lagi kan adanya yang tidak Allah beri penglihatan juga ada. Ya, kok mau dibandingkan yang tadi yang cacing, yang hilir Hongkong, yang hilir orok. Aduh tidak jauh tuh yang sih dibandingkan yang nuk itu banyak. Artinya manusia ini benar-benar makhluk terbaik. Ya iya masalah nama manusianya yang tidak sadar. Manusianya yang tidak mau menyadari oleh Allah diciptakan sebagai makhluk terbaik. Nah, untuk tetap menjaga itu manusia itu tetap akan menjadi yang terbaik sampai di akhirat bahkan. Ya, tetap akan menjadi yang terbaik itu sampai di akhiratnya itu merekanya orang-orang yang
masuk surga. Itulah manusia-manusia terbaik, karena mayoritas manusia itu jauh lebih banyak yang masuk neraka. Yang bisa masuk surga itu sedikit manusianya. Ya, diantaranya kan dengan hadis yang menerangkan ini, ringkasnya kan ada hadis yang menerangkan neraka penuh sesak sementara surga itu kosong. Kenapa manusia itu banyak ke sana? Ya iya masalah nu tadi teh taparroku mau memilih jalannya masing-masing, padahal Allah sudah memerintahkan wa'tasimu, berpeganglah kepada tali Allah. Nah, kemudian yang diberi yang ketiga afidah, hati kah, akal, kecerdasan. Nah, ini fungsinya untuk yang tadi, lita'ammuli wa tafkiri, untuk memikirkan, untuk mendalami fi makhluqatillah, semua makhluk Allah. Makanya kalau betul-betul mau menggunakan akalnya, kecerdasannya untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tah hareupeun jukut aya di depan. Itu jukut itu kan di mana-mana ada. Gak usah ke San Siro dulu, ke San Siro, ke Santiago Bernabeu gitu. Di sana ada rumput, atau ke ke MU dan ke Al-Ittihad gitu, yang rumput stadionnya itu, baru melihat rumput stadion yang subhanallah, wah rumputnya harapun imah kejukut mah aya kemikiran onana itu. Karena ayat yang tadi di surat Al-A'la teh allazi akhrajal mar'a, Allah lah yang menumbuhkan rumput, faja'alahu gusaan ahwa, kemudian Allah juga kan yang membuat rumput itu kemudian menguning, mengering dan mati. Yang ternyata kan hal tersebut itu berlaku sama untuk seluruh makhluk hidup. Akhrajal mar'a, Allah yang mengeluarkan rumput, itunya mengeluarkan, kalau terjemahnya Allah yang mengeluarkan rumput, ini kan maknanya sama, Allah yang menciptakan rumput. Nah, terus setelah jadi bagaimana? Pada akhirnya Allah yang menetapkan demikian. Allah juga yang menjadikan gusaan ahwa, rumput itu kemudian sebutnya menguning, mengering, kemudian mati. Bukan hanya rumput kan yang yang demikian, pohon besar juga sama. Ya, pohon kayu yang sangat besar sama, pada akhirnya akan seperti itu, dia akan menguning, mengering dan mati. Banyak kan nih pohon yang kamu imah no umurna ponok isinya, kita melihat pohon yang umurnya ponok, sirsak itu umurnya pendek. Ya pohon dia sirsak nangka Belanda pokoknya mah pohon sirsak itu umurnya pendek. Kalau pohon alpukat itu lama ininya, alpukat jambu itu sirsak mah nggak ada yang umurnya panjang. Nah, kalau kita lihat pohon tersebutnya apabila sudah tua, banyak kan dahan-dahan, ranting-ranting yang nggak keluar lagi daunnya. Tidak keluar lagi daunnya, nah ranting atau dahan itunya akan keropos, itu menua, keropos, akhirnya patah, jatuh, busuk, dan hilang. Nah, itu berlaku untuk semua makhluk Allah, untuk semua makhluk hidup pasti sama. Nah, manusia juga kan sama, manusia juga dengan ayat tadilahnya Allah yang akhrajakum, dia Allah yang mengeluarkan kalian. Kalau untuk rumput tadinya allazi akhrajal mar'a, Allah yang mengeluarkan rumput, faja'alahu gusanahwa, manusia juga sama, yang mengeluarkan Allah siapa? Mengeluarkan manusia siapa? Terus bagaimana? Sama dengan rumput nasibnya, akan menua, menguning gitulah, dan pada akhirnya akan mati. Artinya menafakuri bahwa manusia itu akan mati, contoh natina jukut atuh.
Ya, dari rumputnya ayat-ayatnya itu di surat Al-A'la ya. Nah Allah memberikan akal, pikiran, kecerdasan untuk lita'amuli wa tafkir, ya, untuk mendalami, memikirkan, menadaburi, si bahasa Arabnya ya, memikirkan, mendalami fi makhluqatillah, semua makhluk Allah, wa idroki haqaiqil asya, dan untuk bisa ini nih kalimat ini nih ya, wa idroki haqaiqil asya, agar bisa menjangkau gitu, menjangkau kepada ini nih hakikat dari segala sesuatu. Artinya ambil kan kesimpulan dan pelajaran gitu dari segala sesuatu, tak akal itu fungsi nanti. Karena semuanya kan disebut deh kan disebut teh segala rupa kita bacain, menusok maca mah segala lagi bacain. Kalau yang suka membaca atau disebut nanti pasti akan berpikir, hari nusok mikir mah, apalagi yang disebut pemikir tadi, dah segala rupa ge. Ini nih fungsi akal seperti ini. Li idroki haqaiqil asya. Nah, agar bisa mencapai, menjangkau hakikat dari segala sesuatu. Berarti itu kan harus sampai muaranya, harus sampai ujungnya. Nah, artinya dari segala sesuatu itu harus sampai kepada suatu kesimpulan dan pelajaran. Berarti eta hakikat dari segala sesuatu teh. Karena ada pelajaran kan, dari segala sesuatu itu ada pelajaran. Nah, tadi teh kan karena ayat kan bacaan. Semuanya kan ayat-ayat itu apa namanya, semua makhluk Allah itu kan ayat. Hari ayatnya berarti bacaan, hari maca kumaha, maca mah harus sampai kepada kesimpulan dan dapat pelajaran. Gak kareta maca itu bener. Yang disebut membaca itu kan harus demikian, harus kepada kesimpulannya apa, terus pelajaran apa. Ya membaca telempeng we, kesimpulan hente, pelajaran hente. Mengambil pelajaran artinya ibroh, mengambil pelajaran enggak. Proportina jukut. Baca Quran, baca hadis ya lempeng gitu. Nah sih kesimpulannya terus pelajarannya apa? Enggak ada. Itu kumaha itu maca itu. Harus sampai seperti ini nih. Ini makanya saya katakan tadi, wah ini sangat dalam nih penjelasan penulis kitab tafsir ini tentang ayat ini nih. Yang diberi akal, kecerdasan, kemampuan berpikir itu untuk memikirkan dan mendalami semua makhluk, semua ciptaan Allah, dan untuk menjangkau, untuk meraih hakikat dari segala sesuatu. Nah kurang lebih demikianlah maknanya. Karena ini kan disebutnya semuanya itu kan ayat yang disebut ayat kauniyah kan, ciptaan Allah teh. Ayat kauniyah bacaan berarti ari ayat disebut teh baca atuh. Dan yang namanya membaca berarti harus sampai kepada kesimpulan dan pelajaran. Eta bener kan gitu ari macamat. Gak dapat menyimpulkan apa-apa, gak dapat pelajaran apa-apa. Atuh lempeng we eta mah boro-boro maca jukut bener. Mungkin baca Quran pun mungkin baca Quran pun seperti yang Allah katakan tentang orang-orang kafir. Yang ketika mendengar ayat Quran yang isinya tentang kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, mereka akan mengatakan, nah teman dongeng jadul, kisah gitu, tak tidak dapat menyimpulkan apa-apa dan gak mengambil pelajaran. Kan itu kan di dalam ayat Qurannya, orang-orang kafir itu apabila mendengar ayat-ayat yang isinya tentang kaum-kaum terdahulu, kan kita tahu kan di dalam Al-Quran itu kan ada bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan umatnya, berarti bagaimana kisah Nabi Lut. Dapat pelajaran? Enggak, sih gak kafir atau baca deh. Nah orang kafir itu kalau mendengar ayat Al-Quran mereka mengatakan asatirul awalin. Itulah yang mereka katakan apabila mendengar Rasulullah SAW
membacakan ayatnya atau menerangkan ayat tersebut yang isinya tentang kisah sejarah kaum-kaum terdahulu. Yaitulah yang mereka katakan. Artinya mereka tidak menyimpulkan apa-apa dan tidak mengambil pelajaran apa-apa. Mereka mengatakan asatirul awalin, dongeng jadul lah pokoknya mah, dongeng sebelum tidur gitu. Gitu. Yang nggak usah lah kita dongeng zaman baheula gitu guys. Itu teh maca berarti nu kitu teh, padahal nah Allah memberikan akal untuk apa? Nah, ini nih penjelasan penulis ini nih. Untuk memikirkan, mendalami, yang menadaburi semua ciptaan Allah dan meraih, menjangkau hakikat dari segala sesuatu. Artinya sampai kepada kesimpulan dan pelajaran. Terus can tamat ya pelajaran itu jadi pelajaran. Ya can tamat ya pelajaran tafsir teh ya. Masih panjang ya. Tentang ayat ini ya belum selesai berdasarkan ini penjelasan penulis kitab At-Tafsirul Munir ini. Kalau menurut saya ini penjelasan ini sangat dalam, lebar nih untuk dilewatkan. Seperti ujung ayat yang ini ya, qalilan tashkurun. Ternyata intinya kan ayatnya. Nah, ini pelajarannya kan, kesimpulannya. Ayat ini kan sebetulnya perintah. Tersirat di sana perintahnya, kamu itu sudah diciptakan oleh Allah, diadakan, asalnya kamu tidak ada. Ditambah lagi tadinya untung kamu itu jadi manusia. Coba beruntung nggak diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terbaik? Yang tadi kan untung orang lain tadi diciptakan jadi hireud orok atau kroto. Itu kroto macan megar kapan geus di. Kroto teh nog sirupnya can megar wae tuh guys. Paeh berentah karena dijadikan umpan orang yang mancing oleh manusia. Padahal Allah menciptakeun mah. Tapi saya seperti itulah ketentuan Allah. Nyapan untung tah terjadi kita ini beruntung diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terbaik. Tapi kan Allah juga sudah memberitahu keadaan bisa berbalik, manusia itu bisa menjadi makhluk yang paling buruk. Tak iya masalah nama. Maka di sini ya tersirat pada kata qalilan tashkurun, tapi amat sangat sedikit kalian itu bersyukur. Intinya kan tadinya kesimpulannya di sini tersirat perintah bersyukurlah kamu sudah diciptakan oleh Allah. Kamu diberi pendengaran, kamu diberi penglihatan, kamu diberi akal, dengan kemampuan berpikir. Jadi tersirat kan demikian, berarti bersyukurlah kamu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terbaik. Sudah diberi perangkatnya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal. Untuk apa? Ya, untuk tadi tanya sudah saya jelaskan nih masing-masing. Untuk apa Allah memberi pendengaran, penglihatan, dan akal? Nah, sampai kepada yang tadinya Allah memberi akal yang terakhir tadi, yaitu untuk memikirkan ayat-ayat Allah dan sampai jangkaulah gitu, sampai menjangkau tadi kesimpulan dan pelajaran dari segala sesuatu. Kan tadi tina jukut dia kan. Apa ayat itu maknanya? Coba ayat itu begini kan, ayat tadinya nanti wallazi akhrajal mar'a, dialah yang memunculkan, menumbuhkan, menciptakannya rumput, faja'alahu gusan ahwa, kemudian menjadikannya mengering, menguning dan mati. Eta ayat eta naon sih maksudna? Yukutnya satu elit pisan. Ya kitu nya nerangkeun ayat eta. Masa enggak ada pelajaran sih? Itu kan masa tidak ada pelajaran? Justru kan Allah di ayat itu menyebut rumput itu agar geus tong wisata tah cek urang cek Allah teh arek bener-bener mau mikir teh kudu jauh-jauh. Kalau benar mau berpikir eta juga katakanlah kita buka pintu rumah saja rumput sudah kelihatan. Siapa sih yang menumbuhkan rumput di situ?
pernah nggak memikirkan justru Allah itu memunculkan hal kecil yang mungkin siapa yang mau gitu ya, siapa yang berpikir tentang rumput, ada rumput aja nggak sih, gak jadi perhatian kan. Tapi tadi tetap beda kalau memang seorang yang mau berpikir. Allah menyebut rumput tepan cek Allah teh ngarah lah kudu jauh-jauh atuh tah dan jukut mah aya di deket imah ge. Sok pelong retapakuran mun cek urang mah apa sih pelajaran yang kamu dapat? Menyimpulkan apa gitunya dari adanya rumput di situ? Ini tetangga cari jadi dina temok deh. Itulah kemahkuasaan Allah. Teruslah tuh dua hiji. Ini tentang bersyukurnya belumnya ayat yang barusan ya, nantilah kita sambung lagi nih ya. Penjelasan yang tentang ayat tersebut pun gitu dari kitab tafsir ini tadi belum selesai. Jadi belum juga nih ya pastinya ini ke ayat yang berikutnya.